Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nazura Spianda Ahmad dengan NIM 2304100. Sebelumnya gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk kita bersama berkumpul menggali hikmah dalam agama. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Oke, teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini aku akan membawakan sedikit dakwah secara singkat mengenai tentang kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada yang bisa nebak gak yang tema aku mau bawa itu tentang apa? Oke, mungkin karena mengenai kehidupan sehari-hari itu kan banyak ya teman-teman. Jadi aku kasih bocorannya ya. Tema yang akan aku bawa itu tentang move on. Ayo, siapa di sini yang belum move on nih? Jadi banyak dari kita, anak muda maupun orang dewasa atau bahkan orang tua lansia, mungkin pernah merasakan kesedihan akibat kehilangan sesuatu yang berharga, kehilangan orang yang sangat kita cintai, atau kegagalan dalam pekerjaan, ataupun patah hati yang kita terima akibat ditinggalkan oleh seseorang yang belum sempat kita miliki. Jadi di sini aku mau membahas bagaimana sih Islam memandang konsep move on tersebut dan bagaimana kita bisa bangkit dari rasa sakit dan melanjutkan hidup dengan lebih baik. Buat kalian semua juga yang pengen tahu gimana sih gitu, selalu simak terus videonya ya dan penjelasannya. Jadi dalam Islam kita diajarkan bahwa setiap hidup yang kita alami, seperti peristiwa-peristiwa yang kita lalui, merupakan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi ayat ini tuh mengingatkan kita bahwa setiap cobaan yang datang, bahwa setiap cobaan yang kita lalui itu bisa kita hadapi. Itu pasti selalu ada jalan keluar yang akan Allah tunjukkan kepada kita. Dan Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan kita. Maka ketika kita mengalami kegagalan ataupun patah hati ataupun kesedihan, kita perlu menyadari bahwa itu adalah bagian dari ujian kehidupan yang bisa kita lalui. Jadi selalu ditanamkan dalam diri kalian bahwa semua hal yang ada di dunia, semua hal cobaan yang Allah berikan itu bisa kita hadapi. Nah, salah satu kunci penting dalam Islam adalah keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Jadi setelah kita berusaha sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, hasilnya kita tetap serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika yang kita harapkan tidak tercapai atau tidak sesuai dengan harapan kita, itu bukan berarti dunia kita tuh berakhir di situ. Bukan berarti kita tuh tidak memiliki masa depan yang lebih baik. Kita juga harus belajar untuk menerima takdir Allah dengan lapang dada dan memahami bahwa Allah itu memiliki rencana yang lebih baik, karena kita sebagai manusia itu memiliki keterbatasan, sedangkan Allah itu maha mengetahui. Dalam surah Al-Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi ayat ini mengajarkan kita untuk berusaha semaksimal mungkin, namun tetap pada akhirnya hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seperti yang aku bilang tadi, Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Yang kedua kuncinya adalah sabar.
Sabar adalah salah satu sifat yang sangat dianjurkan sekali dalam agama Islam. Jadi ketika kita mengalami rasa sakit, kehilangan, kepatah hatian, bersabar adalah langkah pertama kita untuk move on. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar." Dari ayat ini, kita memahami bahwa sabar adalah kunci menghadapi segala cobaan. Dan Allah menjanjikan pertolongannya bagi mereka yang bersabar. Jadi selain sabar juga, jangan lupa itu kita untuk memperbanyak doa. Karena sebagaimana ajaran Rasulullah SAW menyuruh kita untuk selalu berdoa dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Karena Allah juga sangat menyukai hambanya yang selalu berdoa. Jadi ketika kita dipenuhi dengan doa, kita akan merasa lebih ringan dalam menghadapi kesulitan apapun. Karena kita yakin bahwa Allah mendengar dan akan memberikan jalan keluar. Nah, Islam sendiri melarang kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Jadi kita harus yakin bahwa setiap kegagalan, setiap patah hati adalah bagian dari proses hidup kita yang akan membawa kita pada kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Kita cukup tidak pernah untuk berputus asa dari rahmat Allah. Kita jangan sampai berhenti berharap kepada Allah, dan jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan biarkan kamu tuh terlalu terpuruk dalam suatu hal yang kamu alami, baik itu dari rasa kesedihan atau kegagalan tersebut atau bahkan kehilangan tersebut. Jangan terlalu mendramatisir hingga kamu tuh hanya terfokus pada rasa sakitmu, bukan pada improvisasi kamu untuk melakukan hal yang lebih baik. Insya Allah, Allah itu memberikan jalan keluar bagi hamba-hambanya yang berusaha dan berserah diri kepadanya. Jadi move on itu bukan berarti melupakan sebagaimana kita kayak udahlah lupain yang lalu-lalu. Enggak kayak gitu ya teman-teman, karena mustahil juga mungkin kita untuk melupakan sesuatu, karena manusia itu ya kononnya lebih ke sering mengungkit hal yang dia rasa sakit gitu, apalagi jika itu berdampak sangat sakit kepada diri kita, apalagi jika itu sangat berdampak besar bagi diri kita. Itu tidak mungkin kita bisa melupakannya begitu saja, ya nggak sih? Karena ya itu salah satu sifat manusia. Jadi move on itu tentang bagaimana kita mengambil pelajaran dan hikmah dari pengalaman yang kita alami. Dalam setiap peristiwa pasti selalu ada hikmah yang bisa kita ambil, baik itu pelajaran tentang kesabaran, keteguhan hati, atau keikhlasan tentang melepaskan seseorang yang belum sempat kita miliki. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui." Jadi kita juga diingatkan kembali oleh ayat tersebut bahwa tidak semua yang buruk itu tampak buruk, dan tidak semua yang baik itu benar-benar baik untuk kita. Jadi mungkin di balik kegagalan atau kepatahhatian atau kesedihan yang kalian rasakan, itu ada kebaikan yang belum kita sadari. Itu pasti ada hikmah tersirat yang belum kita temukan. Nah, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, move on dalam Islam bukan hanya soal melupakan masa lalu, tapi lebih bagaimana kita bisa bangkit, bagaimana kita bisa belajar dan melanjutkan hidup dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan ujian. Namun, setiap ujian
pasti ada jalan keluarnya. Kita cukup bersabar, bertawakal, berikhtiar, terus berharap kepada Allah, jangan pernah berhenti berdoa. Dan insya Allah hati kita akan menjadi lebih tenang dan hidup kita akan lebih bermakna jika kita melibatkan Allah dalam segala sesuatu urusan kita. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk bangkit dari setiap cobaan dan diberikan kemudahan untuk selalu melangkah ke depan menuju ridhonya. Mungkin itu saja dakwah yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa mendapatkan hikmah ataupun gambaran bagaimana kalian harus melakukan sesuatu dari dakwah yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.